Halo teman-teman semuanya, jadi kami perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang strategi kewirausahaan. Jadi, materi mind map ini dikerjakan oleh yang pertama Muhammad Zidan, yang kedua Muhammad Muasri Fazil, yang ketiga Muhammad Rehan Saputra. Terus pengerjaan PPT dilakukan oleh Irsal Zuhari, yang kedua Raden Fahri Ziaur Rahman. Terus yang selanjutnya pembuatan presentasi, yaitu kami. Mungkin bisa diperkenalkan satu-satu ya. Boleh langsung saja. Perkenalkan, nama saya Kausar Fataksan. Nama saya Muhammad Tito. Nama saya Fikri Abdul Nastiar. Oke, terima kasih. Dan video editing dilakukan oleh Muhammad Syarul Dafa. Next slide. Jadi, yang pertama adalah pengertian kewirausahaan. Richard Carlington pada tahun 1775 mengatakan kewirausahaan sebagai pekerjaan itu sendiri atau wirausaha. Seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seorang beresiko atau ketidakpastian. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara yang efektif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. Next slide bisa dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya 5 konsep dasar kewirausahaan. Yang pertama, kelincahan, kemampuan yang dimiliki seorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Yang kedua, daya tahan. Daya tahan atau endurance menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seorang dalam melakukan gerakan berkesinambung dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang keempat, kelenturan. Kelenturan adalah seorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Yang kelima, kekuatan. Kekuatan atau strength yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Selanjutnya, tujuan kewirausahaan. Yang pertama, mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Yang kedua, membangun jiwa tangguh, kreatif, inovatif, dan kompetitif dalam diri. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Yang keempat, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang lima, mensejahterakan masyarakat. Ya, selanjutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya ada karakteristik kewirausahaan. Yang pertama ada disiplin, pandai mengatur waktu, membuat target dan sebagainya. Yang kedua ada jujur, beretika, mampu membangun kepercayaan, membangun reputasi positif dan sebagainya. Yang ketiga ada mandiri, tidak terlalu bergantung dengan pihak lain dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada inovatif, agar usaha dapat fleksibel dan bertahan. Yang kelima ada komitmen yang tinggi, mampu menghadapi tantangan dan fokus pada tujuan. Next. Selanjutnya ada jenis wirausaha. Yang pertama ada usaha retail. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran secara langsung kepada konsumen. Minim risiko karena persaingan hanya sebagai antar retail. Terdapat struktur organisasi, pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian produk karyawan. Dan masih banyak lagi yang menjadi keberhasilan usaha retail. Yang kedua ada industri kreatif. Berbagai bidang usaha yang ada pada industri kreatif seperti fashion designer, penulis, copyright, dan lain-lain. Modalnya relatif kecil dibandingkan dengan industri. Industri yang lain bisnis ini tidak memiliki kerangka tertentu, sehingga arah industri ini bebas dikembangkan sesuai dengan kreativitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga ada startup bisnis. Startup bisnis adalah jenis perusahaan yang baru didirikan dan seringkali berfokus pada inovasi, pertumbuhan cepat, dan pengembangan produk atau layanan
yang berbeda selanjutnya akan dibacakan teman saya. Oke, selanjutnya pengertian strategi kewirausahaan. Langkah-langkah yang diambil oleh seseorang wirausahawan untuk mengembangkan bisnisnya, mencapai keberhasilan, dan menghadapi tantangan yang ada. Next. Tujuan strategi kewirausahaan. Yang pertama, mengelola resiko, mengembangkan inovasi, membangun jaringan, mengelola sumber daya, membangun pedoman dalam membangun bisnis, meningkatkan keterampilan kepemimpinan, mengkoordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah, meningkatkan motivasi, mengembangkan keunggulan kompetitif. Next. Beberapa strategi dalam kewirausahaan. Yang pertama ada mengidentifikasi peluang, kedua ada mengembangkan inovasi, ketiga membangun jaringan, 4 mengelola sumber daya, 5 mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan yang terakhir mengelola risiko. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mungkin presentasi ini itu saja. Terima kasih buat kalian-kalian semua. Jika ada kekurangan dan lain-lain, mohon dimaafkan. Kelompok 8, terima kasih kalian semuanya.